أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman, sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini, siang hari ini, kita berada di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling Allah cintai. Kemudian kita berada di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Maka ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan, yang patut kita syukuri. Kalaulah kita melihat di kanan dan kiri kita, bahkan mungkin saudara kita yang ia belum mampu untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang sangat mulia ini, sehingga yang saat ini berada di tempat yang sangat mulia ini merupakan karunia yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri bersama. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan tidak bosan-bosan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya pada saudaraku seiman sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, bermuhasabah diri, yang kemudian meninggalkan dosa-dosa yang kita kerjakan menuju kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini, semua akan kita tinggalkan. Sanak famili kita akan tinggalkan, anak kita akan tinggalkan, istri kita akan tinggalkan, bahkan aset-aset yang kita kumpulkan kita juga akan meninggalkannya, yang kemudian amal yang akan menemani kita kelak. Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan menyelamatkan seorang hamba dari azabnya. Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Oleh karenanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku seiman, sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a." Hadis riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan," barang siapa yang melakukan sebuah amal kebaikan hasanatan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, fa umila biha ba'dahu, dikala seorang mukmin, dikala seorang muslim memberikan contoh sebuah amal yang baik, memberikan contoh amal yang kemudian amal tersebut amal yang soleh, yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, diikuti oleh kawannya, diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh orang yang lain, kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, yang kemudian min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, yang kemudian sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang diperoleh oleh mereka. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, motivasi besar yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semuanya, dikala hari ini kita semua menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, atau akan menjadi seorang ayah dan akan menjadi seorang suami, karena kita di sini semuanya adalah laki-laki. Maka seorang suami, seorang ayah akan menjadi panutan, akan menjadi uswah dalam keluarganya, akan menjadi contoh untuk anak-anaknya, yang kemudian juga akan menjadi contoh untuk istri. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala, seorang ayah atau calon seorang ayah harus mempunyai visi misi untuk menjadi pelopor kebaikan, menjadi contoh yang baik, menjadi pelopor kebaikan di dalam keluarganya minimal. Sebelum ia berbicara keluar, sebelum ia berbicara lingkungan, sebelum ia berbicara tentang tetangganya, kawannya dan lain sebagainya, akan tapi yang pertama kali dia harus menjadi pelopor kebaikan di dalam rumahnya. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala, yang kemudian dikala amal itu dikerjakan, yang kemudian diikuti oleh anak-anaknya, maka ia pun akan mendapatkan pahala seterusnya dan seterusnya dikala amal itu dikerjakan. Begitu besar kabar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita ini. Oleh karenanya haruslah sudah menjadi motivasi untuk kita semuanya berusaha semaksimal mungkin menjadi pelopor kebaikan minimal di dalam rumahnya. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala, jangan justru menjadi contoh yang tidak baik. Jangan justru memberikan contoh perbuatan amal yang tidak baik yang kemudian nanti akan ditiru oleh anak-anaknya. Karena bisa jadi dikala seorang anak ia tidak mau ke masjid, seorang anak tidak mengenal Rabbnya, seorang anak tidak taat kepada Rabbul Alamin, bisa jadi karena orang tuanya tidak memberikan contoh, orang tuanya pun tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Bagaimana anak akan ikut? Bagaimana anak juga akan mengerti masjid dikala orang tua pun tidak memberikan contoh tentang hal tersebut? Bagaimana seorang anak akan rajin membaca Quran? Bagaimana ia taat dalam beribadah dikala di dalam sebuah rumah tangga pun tidak dibangun ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala? Justru terkadang orang tua menjadi contoh hal-hal yang tidak baik untuk anaknya. Yang terkadang orang tua melarang anaknya untuk tidak bermain HP, tapi orang tua pun kecanduan HP yang ia pun juga tidak pernah lepas darinya. Anak pun juga akan melihat
Dia pun juga akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, ini PR besar, ini visi besar bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk menjadi contoh uswah hasanah minimal di dalam rumahnya. Karena kita semua adalah laki-laki, kita semua adalah pemimpin untuk keluarga kita masing-masing, yang kemudian nanti Allah tabaraka wa taala akan menanyai tentang apa yang dipimpinnya. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Terkhusus kita hari ini berada di ujung tahun, yang sejatinya pun ujung tahun yang tidak perlu kita rayakan, karena kita mempunyai tahun Islam sendiri. Maka di sini peran orang tua. Jangan sampai kita justru mendukung, menyokong dana, yang kemudian anak-anak kita pun ikut merayakan hari tersebut. Tidak seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin untuk menghambur-hamburkan uang yang kemudian dibakar begitu saja habis tanpa bekas. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, di akhir dari bulan ini kita akan diuji. Bagaimana seorang ayah akan memberikan suri teladan yang baik kepada anak-anaknya? Apakah justru ia akan menjadi pelopor keburukan tersebut? Justru ia mendanai, justru ia menyokong anaknya untuk merayakan hari tersebut. Maka di sini jamaah yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala, seyogyanya tidak demikian. Justru seorang mukmin, seorang muslim akan memberikan contoh kepada anak-anaknya dengan contoh yang baik. Karena dikala amal itu baik yang kemudian diikuti oleh anak-anak kita, kita pun akan mendapatkan pahala. Yang kemudian justru jangan sampai kita menjerumuskan anak-anak kita dalam perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh agama kita, yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, ada sebuah proyek yang sangat besar di dunia ini. Dikala kita hidup di atas dunia saat ini, untuk kita semuanya. Dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Dikala anak cucu Adam meninggalkan dunia ini, maka semua amalan terputus kecuali 3 hal. Maka yang pertama min shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Wa waladin sholihin yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Maka sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala, dikala kita ingin membentuk karakter, mempunyai anak-anak yang soleh, maka orang tua harus berusaha untuk menjadi suri toladan yang baik, uswah hasanah, contoh yang baik. Jangan sampai orang tua justru mempelopori hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa taala dalam membentuk anak menjadi anak yang soleh, bukan bimsalabim. Semua butuh pengorbanan, mulai dari diberikan pendidikan yang baik, diberikan sekolah yang baik, pelajaran yang baik, semuanya yang baik-baik, termasuk lingkungan, kondisi di dalam rumahnya pun harus baik. Dikala kita ingin mempunyai generasi yang soleh, yang kemudian generasi tersebut akan mendoakan kita nanti di akhirat kelak, yang kemudian pahalanya tidak akan terputus dunia akhirat. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat
yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menjadi PR kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan yang kemudian bisa istiqamah, mempunyai generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang kemudian menjadi bekal amal soleh dikala kita nanti meninggalkan dunia ini. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimish shalah.